Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan terus terjadi antara para Zefektor. Bahkan, Pegito dihormati oleh iblis kembar dikarenakan Pegito sudah menjadi kaisar iblis baru setelah mengalahkan Aiza. Di saat Pegito masih bingung, Yamoshi berjalan melewati mereka tanpa peduli menuju pintu gerbang sebagai tujuan utama mereka. Yamoshi juga menjelaskan bahwa dua iblis itu dapat mencium bau darah iblis pada Pegito. Simpelnya, mereka dapat mencium bau kematian Aiza pada Pegito yang kini menempel di kulitnya. Semua iblis di sini sudah berevolusi melalui gaya hidup mereka yang terus-menerus bertempur sampai mati untuk mengetahui informasi semacam itu secara instan. Dan dia berharap semua iblis yang ada di sini tahu siapa Pegito sekarang sebagai kaisar iblis. Pegito yang mendengar itu merasa cukup nyaman juga jika dia dipanggil sebagai kaisar iblis. Dan segera setelah itu, baik Yamoshi dan juga Pegito akan mulai berjalan-jalan di kerajaan iblis sektor 10. Dan Yamoshi yang sepertinya sudah pernah datang ke sini nampak tidak peduli lagi dengan sekitar dan orang-orang yang hidup di sini. Sementara Pegito terus melihat kemana-mana, memperhatikan banyak iblis yang hidup dengan damai, bahkan bentuk mereka berbeda dengan para iblis yang dilawan oleh Zefektor. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya bertarung setiap hari seperti yang dikatakan Yamoshi, karena mereka hidup dengan berjualan. Apakah mereka adalah bangsa iblis warga sipil? Dan tentu aja perut Pegito langsung memberikan sinyal darurat jika melihat ada banyak makanan di sekitar sini. Jadi, Pegito menyuruh Yamoshi untuk berhenti sebentar karena dia ingin memakan beberapa makanan dulu setelah beberapa tahun tidak makan. Karena Pegito ini mungkin sudah bukan manusia normal lagi setelah menyerap banyak dewa dan iblis, jadi daya tahan tubuh Pegito meningkat meskipun tidak makan. Tapi tetap aja sifat alaminya akan kembali saat melihat banyak menu enak di sini. Tapi Yamoshi yang cuma melirik padanya memberitahukan bahwa tubuh Pegito sekarang terbuat dari Majin Buu seperti dirinya. Jadi, Pegito nggak membutuhkan makanan sama sekali dan nggak akan mati kelaparan juga. Jadi, Yamoshi nggak ingin menghentikan perjalanan mereka yang masih jauh ini. Kemudian Yamoshi menunjuk sesuatu di kejauhan pada apa yang tampak seperti sebuah kastil. Yamoshi beritahu di dalam kastil itu adalah sebuah kunci yang seharusnya bisa membawa mereka keluar dari sektor 10 ini. Dan jangan cemas, karena setiap sektor memiliki makanan yang selalu lebih baik dan lebih enak, termasuk memiliki jenis iblis yang lebih kuat juga. Tapi Pegito nggak peduli dengan kekuatan para iblis itu, karena yang dia pikirkan sekarang adalah makanan enak yang bisa dia nikmati secepatnya. Setelah itu, keduanya menaiki anak tangga untuk segera masuk ke dalam kastil. Tapi Pegito menjadi sangat kesal karena mereka belum sampai-sampai juga. Tapi akhirnya mereka bisa memasuki kastil itu di mana ada singgasana di ujung koridor. Disinilah Yamoshi akan menjelaskan bahwa di kursi raja itu, Pegito dapat mengakses portal dimensi menuju sektor 9. Dan hanya kaisar iblis seperti Pegito yang dapat mengakses cara tersebut. Pegito diminta duduk di sana dan segera memanggilnya. Setelah itu, maka Pegito juga dapat menikmati makanan yang Pegito inginkan tadi. Pegito yang mendengar ini tentu berbalik menjadi senang karena dia akhirnya akan bisa makan banyak juga. Pegito membanting kedua tangannya dan merasa memang sudah waktunya dia menerima tahta yang cocok untuk seorang pejuang sepertinya. Dia ingatkan juga jangan menyalahkannya jika dia terlalu menikmatinya. Lalu, Pegito mulai berjalan santai ke depan yang tampak dia menikmati kesempatan itu setiap detiknya. Sampai akhirnya, Pegito duduk juga di singgasananya dengan menunjukkan siluet gelap yang seperti menjadi iblis sesungguhnya. Sampai kemudian diperlihatkan seluruhnya di mana Pegito duduk santai menikmati indahnya menjadi kaisar iblis resmi sektor 10 sebagai masa permulaannya merebut tahta semua iblis dan mengalahkan Lucifer. Tapi kesenangan itu hanya berumur pendek karena dia mulai mengulurkan tangannya untuk membuka portal menuju alam iblis sektor 9. Dan dari kata-kata seorang kaisar iblis, portal hitam akan terbuka sesuai perintahnya dengan tangan Pegito yang mulai bergerak ke arahnya.
Tapi tiba-tiba muncul tangan iblis dari balik portal itu yang langsung mencengkram tangan Vegito dengan sangat erat sekali. Tangan itu menarik tubuh Vegito dengan paksa saat Vegito berjuang sekuat tenaga untuk menolak sambil meneriakkan nama Yamoshi. Meninggalkan Yamoshi kini dalam keadaan yang juga panik karena tidak jelas apakah dia bisa mengikuti Vegito masuk ke dalam portal itu atau tidak. Tapi lagi-lagi cerita akan dipindahkan dulu ke tempat Goku berada sekarang, yang saat ini tengah menggunakan bentuk Seraphim setelah kemarahannya dipicu. Lalu Goku nampak melihat pada telapak tangannya karena nggak menyangka bahwa dia akan menggunakan bentuk Seraphim ini lagi pada pertempuran terakhir melawan Kaida sebagai Kaisar Iblis. Goku belum beristirahat setelah pertempuran hebat sebelumnya dan sekarang harus berjuang sekuat tenaga lagi. Meski begitu, Goku akan menjadikan ini bahan latihannya dalam melawan Kaida. Tapi di bawah sendiri, Kaida nampak cukup kaget melihat Goku telah berubah lagi dalam bentuk lain. Selain itu, melihat aura Goku sekarang membuat Kaida seperti pernah melihat hal tersebut dari orang lain sebelumnya. Tapi sebelum Kaida dapat memikirkan banyak hal yang membuat kepalanya berasap, dia kini dikagetkan melihat tangannya ngebul lebih dulu. Tangannya seperti itu seolah-olah hangus oleh cahaya Seraphim yang kini dikeluarkan oleh Goku. Bahkan Kaida sendiri sampai bertanya-tanya bagaimana tubuhnya bisa bereaksi negatif pada kekuatan yang Goku gunakan itu. Namun Kaida berusaha menyangkal hal itu, di mana Goku yang dianggap mortal biasa nggak mungkin punya kekuatan yang dimiliki oleh para angel, bahkan sampai setingkat dengan Daishinkan. Tapi karena semakin banyak asap yang dikeluarkan oleh tangannya, Kaida akan mulai merasakan sakit dan akhirnya tahu ini bukanlah ilusi apalagi mimpi. Kaida penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi pada alam panah ini hingga menciptakan manusia berkekuatan Seraphim seperti itu. Goku dengan seriusnya memberitahu kekuatan ini adalah kekuatan makhluk dari planet besar dan kecil alam semesta, bertujuan untuk melawan kejahatan seperti iblis yang telah membuat kekacauan di alam semesta mereka. Kaida menjadi sangat terkejut bukan karena isi ucapannya, tapi suara Goku terdengar ada di belakang tubuhnya sekarang. Hingga kemudian Goku menunjukkan diri dia sepenuhnya dengan tatapan yang terus fokus pada Kaida. Goku ingatkan sebelum dia mengirim Kaida kembali ke alam iblis, Goku ingin memperkenalkan namanya dulu sebagai manusia pertama yang menunjukkan kesalahan cara Kaida hidup. Sekaligus Goku juga memberitahu kalau dia belajar dari 12 angel dan mendapatkan energi mereka. Hingga kemudian Goku segera mencengkram leher Kaida dengan kasar agar tidak membiarkan iblis itu kabur kemanapun. Dengan Kaida sendiri menahan rasa sakit sambil terkejut mendengar Goku dilatih oleh 12 angel. Dengan teriakannya, Kaida menyuruh Goku untuk segera melepaskan tangannya sekarang. Tapi Goku tegaskan bahwa Kaida nggak akan bisa melepaskan cengkraman ini. Dan Kaida hanya punya beberapa menit sebelum Kaida kehabisan napas dan lehernya dia patahkan. Tapi Goku juga bisa membiarkan Kaida pergi jika Kaida mau menjawab beberapa pertanyaan yang akan Goku lontarkan padanya. Pertanyaan pertama Goku, mengapa Lucifer melakukan invasi besar-besaran ini? Dan mengapa Lucifer mengirim banyak sekali iblis ke seluruh alam semesta untuk mengambil alih setiap planet? Kenapa orang sekuat Kaida yang merupakan Kaisar Iblis ikut andil juga dalam perang ini? Goku nggak mengerti karena planet seperti Pampa ini bahkan tidak memiliki apapun untuk dijarah atau diambil benda berharganya. Karena itu Goku selalu bertanya-tanya, pasti ada sesuatu yang belum terpikirkan olehnya. Tapi Kaida yang dipenuhi dengan amarah menolak menjawab itu karena dia merasa bukan sandera di sini. Setelah dia melakukan pertarungannya, ternyata cuman seperti ini yang ingin Goku ketahui darinya. Jawaban sederhana, tapi Goku sudah memiliki kesempatan untuk tahu sebelumnya. Sekarang Goku bahkan sudah tidak menghormatinya seperti ini. Jadi Kaida akan memberitahukan bahwa jawabannya adalah kematian. Kaida mencoba memukuli tubuh Goku agar Goku segera melepaskannya. Tapi nampak dalam bentuk Seraphim ini, tubuh Goku sudah berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Dan saat melihat dekat ke wajah Goku tanpa sedikit pun kedutan di matanya, Goku memberitahu bahwa itu tidak menyakitkan. Jika itu semua adalah apa yang Kaida miliki,
maka Kaida akan meninggalkan alam panah ini tanpa kata-kata hari ini. Salah, maksudnya kata-kata terakhir. Gak lama lagi Kaida akan dia buat mati secara lemas. Jadi Goku ingin mendapatkan jawaban yang benar darinya dulu. Yang kemudian Goku mengeraskan lagi cengkramannya hingga membuat Kaida merasa semakin tidak berdaya sekarang dan lehernya akan segera remuk. Tapi nampak mata Kaida berubah dan berusaha mendorong kembali tangan Goku yang berada di lehernya. Secara mengejutkan akan meledakkan energinya secara besar-besaran di dalam cengkraman Seraphim Goku. Dengan Goku yang nampak masih diam karena penasaran kekuatan apalagi yang sebenarnya masih disembunyikan oleh Kaisar Iblis seperti Kaida ini. Dan dengan suaranya yang tiba-tiba berubah menjadi iblis yang dalam, aura kekuatannya akan membuat Goku melepaskan tangannya dari Kaida. Tapi dengan masih tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, Goku cuma menyebut kalau itu sama sekali tidak buruk. Tapi Goku tegaskan ini sama sekali tidak mengubah fakta bahwa Goku lebih kuat dan harus mendapatkan jawaban darinya. Nampak Kaida segera meluncur menjauh dari Goku untuk memberikan jarak di antara mereka agar Goku tidak mencengkram lehernya lagi. Meninggalkan Goku untuk terus menonton hati-hati dengan trik apa lagi yang akan Kaida keluarkan ketika dalam frustasinya. Sebaliknya, Kaida merasakan sedikit rasa malu karena harus kabur pada situasi yang sekarang memojokkannya. Kaida beritahukan dia akan selalu mengingat nama Goku karena ketika Goku di akhirat nanti, Kaida akan pastikan untuk menghantui Goku di sana. Goku sudah berani memperlakukannya seperti korban untuk bernegosiasi dengannya. Padahal dia adalah iblis yang melakukan invasi di sini dan seharusnya Goku yang dia taklukkan. Tapi setelah mengatakan itu, wajah Kaida menjadi senang lagi seolah baru mendapatkan ide yang bagus dan sangat brilian dalam mengalahkan Goku. Kaida beritahukan akan menjawab semua pertanyaan Goku, tapi hanya jika Goku bisa mengalahkannya seperti yang sudah dia bilang sebelumnya. Jika Goku ingin mendapatkannya, maka inilah kesempatannya. Buat Kaida menyerah, maka Goku akan tahu apapun yang Goku inginkan. Dan dalam gaya khas Goku yang klasik, dia akan menyambut tantangan ini dengan tangan terbuka. Goku tegaskan itu tidak menjadi masalah sama sekali. Dia hanya berharap kalau dia bisa mempercayakan kata-kata Kaida lebih dari saat Goku percaya pada ucapan dewa. Tapi bahkan Goku masih punya trik lain untuk mendapatkan jawaban darinya, karena Goku sudah belajar banyak dari Vegito. Dan dalam posisi bertarungnya juga, Kaida bersiap untuk melakukan pertarungan yang baru akan dia tunjukkan sekarang. Mendengar nama Vegito, Lucifer juga pernah mengatakan nama itu kepada Kaida. Seseorang yang sekarang sudah dikalahkan oleh Lucifer sendiri dalam jebakannya. Dan Kaida yakin kalau dia punya banyak hal untuk dibicarakan setelah Kaida mengirim Goku untuk menemuinya. Setelah itu, keduanya langsung melakukan gerakan menyerang bersamaan untuk membiarkan pukulan mereka yang melanjutkan percakapannya sendiri. Dengan keduanya mengokang pukulan bersamaan dan siap untuk beradu pukulan. Tapi lagi-lagi cerita malah dipindahkan ke tempat lain lagi, di mana Raja Vegeta dan Ayah Iblis saling memukul pipi masing-masing dengan sangat keras sekali. Buat yang nanya kenapa ceritanya dipindah-pindah, bukan admin yang bikin cerita ini. Setelah itu, keduanya mundur bersamaan dulu untuk memberikan jarak dan istirahat setelah melakukan pertarungan yang panjang. Ayah Iblis mengaku senang setelah 900 tahun kebijaksanaannya, sekarang bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dia tahu dari saat Raja Vegeta bisa selamat dari ledakannya, dan menyebut Raja Vegeta bukanlah seorang mortal biasa. Rumor tentang alam ini yang berisikan orang-orang kuat seperti layaknya bangsawan iblis. Dan sekarang dia mengerti bagaimana Dabura bisa mati di dunia ini. Tapi Raja Vegeta yang tidak menahu soal cerita tersebut hanya membalas, Dabura yang dibicarakan mungkin ada hubungannya dengan timeline ini. Tapi Ayah Iblis dia katakan benar tentang satu hal, selama mereka para Saiyan memiliki kekuatan tak terbatas, akan selalu terwujud. Tapi ketahuilah Ayah Iblis belum melihat apapun. Sampai kemudian keduanya gas lagi saling menyerang bersamaan untuk menentukan ayah siapa nih yang lebih kuat. Keduanya melepaskan rentetan pukulan yang amazing, tiada henti dan penuh dengan semangatnya. Saking cepatnya pertarungan mereka nampak hanya seperti dua benturan kilat
yang sedang terjadi di udara. Dan nampak keduanya terkirim bersamaan, tidak dapat menahan tawa dari serunya pertarungan ini. Cukup mengherankan bagi Raja Vegeta melihat seseorang kini bisa mengimbangi kekuatannya. Tapi dia yakin ayah iblis tidak mengharapkan untuk pria seusianya bisa bergerak seperti yang dia lakukan. Mengingatkannya pada pertempuran yang dia alami beberapa tahun yang lalu. Ayah iblis merasa tersanjung dengan ucapan Raja Vegeta, meskipun dia sebenarnya belum menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki sampai sekarang. Tapi tentang usia Raja Vegeta mungkin adalah faktor yang menentukan di kerajaan Saiyan. Namun ayah iblis yang sudah berusia 900 tahun ini telah hidup di kerajaan iblis yang memiliki waktu bergerak lebih lambat daripada alam panah. Jadi dia ingin tahu berapa usia Raja Vegeta jika Raja Vegeta merasa lebih tua darinya. Dan saat mendengar usia 900 tahun, keringat jatuh dari dahinya dan merasa ayah iblis sudah mengalahkannya dalam usia, tapi tidak pada kekuatan yang dia miliki. Sampai kemudian Raja Vegeta berteriak keras, meningkatkan lagi kekuatannya secara besar-besaran. Dengan tangannya dia acungkan. King Vegeta memusatkan energinya dan setelah itu melepaskan sebuah tembakan laser dari tangannya. Dengan ujung laser itu nampak membentuk kepala anak panah seperti ingin menusuk tubuh siapa saja yang dikenainya. Dan saat ledakan kuat itu akan sampai padanya, ayah iblis akan merasa sedikit terkejut melihatnya. Tapi kemungkinan bukan karena alasan yang kita pikirkan. Dan dengan senyuman congaknya, ayah iblis nampak sebenarnya tidak panik sama sekali dan balik mempertanyakan apakah benar Raja Vegeta adalah seorang raja di dunianya. Kemudian ayah iblis meneriakkan juga dengan sangat keras untuk bersiap menggunakan jurus andalannya. Dan setelah itu ayah iblis melepaskan sebuah tembakan laser dengan ujung lasernya membentuk sebuah cakaran iblis. Laser anak panah kini akan beradu dengan laser tangan iblis untuk menentukan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Pada akhirnya mengakibatkan tabrakan energi raksasa dengan ledakan yang tak tertandingi yang belum pernah terlihat sebelumnya di planet Yadratian. Kedua ayah terus berteriak bersamaan dengan wajah mereka yang hilang dalam cahaya, karena sejumlah besar energi akan menggumpal dan terkonsentrasi hingga akhirnya menciptakan ledakan super dahsyat tak terelakkan yang menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Benar-benar mengkerdilkan makhluk hidup lain, termasuk dua bayangan gelap yang masih menonton mereka. Keduanya, yang gak lain adalah Vegeta dan Kaisar Iblis, nampak tidak menunjukkan keterkejutan melihat pertarungan ayah mereka yang sedang berlangsung sengit. Kaisar Iblis cukup kesal pada ayahnya karena merusak nama keluarga dengan pertarungan bodoh seperti itu. Ayahnya malah sedang bertarung melawan seorang lemah dengan begitu antusias sekali. Sementara Vegeta yang kemudian menegurnya, menyuruh Kaisar Iblis untuk tidak berbicara kasar kayak begitu pada ayahnya. Karena dia seharusnya bangga ayahnya sedang berjuang di sana untuk kehormatan anaknya sebagai Kaisar Iblis termuda sepanjang sejarah. Dan Vegeta juga ingatkan jangan tertipu dengan penampilan ayahnya, karena ayahnya adalah raja para Saiyan yang terkuat di semua multiverse di timelinenya. Tapi komentar itu tentu aja membuat Kaisar Iblis menjadi sangat kesal pada Vegeta dan segera melihatnya dengan begitu jijik. Dia nggak percaya dengan kesatria terkuat macam itu karena ucapan Vegeta hanya membuatnya tertawa. Yang dia tahu sejauh ini setiap makhluk yang ada di planet ini hampir musnah hanya dengan pasukan iblis terendah yang membantai semua penduduk. Dan dia terkejut Vegeta belum juga nyah dari pandangannya dan tekanan mengerikan yang dia keluarkan ini. Mendengar itu, Vegeta yang malah ketawa duluan karena sang iblis berpikir bahwa Vegeta dan ayahnya juga berasal dari planet ini. Vegeta beritahu dia bukan berasal dari planet ini dan ini adalah planet bangsa Yadrat berisikan orang-orang baik tapi tidak memiliki jenis petarung. Dan Vegeta beritahukan mereka sebenarnya adalah bangsa Saiyan yang sejati. Lalu bakal seperti apakah kelanjutan perang yang makin sengit dan seru ini? Apakah para Kaisar Iblis berhasil Z-Pack terkalahkan dan mendamaikan kembali 12 alam semesta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.